Tidak ada istilah Tritunggal. Ya, itu ajaran dari bidat-bidat gereja. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa datang Bapa dulu, datang Anak, baru datang Roh. Tidak. Tetapi semuanya itu satu paket. Coba kita buktikan kebohongan kamu ini. Ketika Allah menciptakan Adam, Yesus anak Maria itu di mana? Buktikan kalau Yesus satu paket dengan pencipta alam semesta. Silakan. Faktanya, lu gak punya Allah, Abdul. Jangan ngelontek ayat Alkitab. Katakan dengan rendah hati, saya mau belajar Alkitab. Maka kami akan ajarkan. Tetapi lu ngajarin Alkitab, ya gue tabokin lu pakai ayat Quran. Jangan emosi dulu, penyembah kulub. Nggak usah emosi, jawab aja dulu. Kamu katakan Tuhanmu itu tidak ada duluan, tidak ada belakangan. Katamu satu paket. Nah, pada saat Allah menciptakan Adam, Yesus anak Maria itu di mana? Ah, kamu ini gila terus kamu. Kapan warasnya sih, Gus? Ya, pada awalnya jelas tertulis Yahweh, bukan Allah Akbar. Jawab dulu, Gus. Pada saat Allah menciptakan Adam, Yesus anak Maria itu yang disunat pada hari ke-8 itu posisinya di mana? Kamu jangan gila permanen apa? Ya, pada faktanya Quran datang belakangan, tapi ngaku-ngaku membenarkan kitab yang sebelumnya yang sudah dipalsukan. Aduh, dari Hong Kong kali buktinya. Ya belum perlu. Contoh Adam, ketika Adam diciptakan, apakah alam memakai nabi untuk berbicara dengan dia? Tidak. Masih muka ketemu muka sampai dengan zaman Nuh. Setelah itu barulah muncul yang namanya imam dan raja. Baru kemudian nabi. Ya. Nah udah, ilmu cocok logimu nggak usah dipamerin ya. Yang jelas itu tertulis, Allahmu bukanlah Tuhanku, ibadahmu bukan ibadahku. Nah maka bagi orang waras, dia tentu akan bertanya, di manakah Allah SWT itu? Di urat leher. Nah kalau gitu, kenapa dia tidak bisa mengubah manusia menjadi kera? Itu kan ditulis kan dalam surat Al-Baqarah 65. Bahkan diulang. Dan kami catatkan hal yang demikian sebagai pelajaran untuk orang kemudian. Nah, di mana buktinya? Lari aja ke ajaran Bani Israel. Sandingkan dengan agamamu. Sama enggak? Tuhannya sama enggak? Kalau sama coba kamu jawab. Pada saat Tuhannya Bani Israel menciptakan Adam, Tuhanmu Yesus itu di mana? Jawab. Iya. Faktanya emang demikian, Dul. Ya, dari Adam sampai siapa itu dia? Sampai Nuh. Allah masih bicara muka ke muka. Ya, jadinya nggak perlu dia turunkan Yesus. Kenapa? Karena belum diberikan janjinya itu. Kok kesurupan? Siapa juga yang mencocokkan Allah dengan Yesus? Nenekmu kiper. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya ungkapanmu tadi bahwa Tuhan kamu itu satu paket. Tidak ada istilah Tritunggal katamu. Kamu tampar lagi Kristen lain. Coba. Jadi kamu ini gila. Sesama Kristen aja kamu saling hujat satu sama lain. Kalau kau katakan itu Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, Yesus anak Maria itu di mana? Hei, kok gila permanen? Ya, saya tidak tanya perlu atau tidak perlu, kuceluk. Yang saya tanya, Yesus kemana? Yesus di mana? Pada saat Allah pencipta alam semesta ini menciptakan Adam, Yesus anak Maria itu di mana? Ngumpet. Itu aja kok susah. Inilah kalau gila permanen kayak begini. Ya, Yesus belum. Yesus itulah yang bicara dengan Adam. Nah, karena pertama kali itu menggunakan kata Yahweh. Ya, Yesus juga mengatakan kata Yahweh. Nah, jadinya di mana otakmu, Jul? Jangan pamerin. Kalau lu goblok ya goblok. Jangan pamerin. Jangan paksain gobloknya lu tuh ke orang. Apa katamu? Yesus bicara
kepada Adam. Hah? Hah? Jadi kamu katakan bahwa Maria itu sudah ada sebelum Adam diciptakan? Aduh, kurangi makan babi, Gus. Nggak usah terjemahan. Kitab kita itu asli, ya, sesuai apa yang tertera di kitab sebelumnya. Nah, kalau kamu, kitabmu apa? Kitab bohongan. Semuanya itu fakta, dongeng, dicatatkan dalam Quran. Gak usah ngibul, kamu ngotori mulutmu. Sudah kotor kayak begitu kau tambah kotorin lagi. Jawab aja dulu, pada saat Allah semesta alam, pencipta alam semesta menciptakan Adam, Yesus anak Maria itu di mana? Kamu katakan tadi Tuhanmu itu cuma satu. Nah, Yesus kemana pada saat itu? Ayo. Iya, karena Alkitab LAI diterjemahkan oleh orang Arab. Ya, nggak heran dia pakai kata Allah. Alah, akal-akalan aja. Kan kitabmu itu direvisi setiap saat. Kenapa nggak rubah? Emang sekarang masih orang Arab yang terjemahkan? Kan pertama kali aja ada satu di antara sekian puluh orang yang menerjemah kitabmu, orang Arab. Nah, sekarang kan nggak ada lagi orang Arab. Kenapa masih tetap pakai kata Allah? Karena mereka sadar nama pencipta alam semesta yang benar itu adalah Allah, bukan Yahweh. Sadar kau? Tapi nggak usah lari ke sana. Coba kamu fokus sama saya. Sekarang jawab. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi atau Nabi Adam saja, Yesus anak Maria itu di mana? Jawab. Agus. Oh, Agus. Mana Gus? Kamu jangan kayak Yohanes Lolan yang suka hilang. Ayo dong. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, Yesus anak Maria itu di mana? Jawab. Zulkifli M. Abbas. Aduh, bagaimana malaikat Jibrilmu? Hah? Malaikat Jibril yang kamu sendiri kualifikasikan itu bagaimana? Kamu diskualifikasikan malaikatmu sendiri. Aduh, Zulkifli M. Abbas, Zulkifli M. Abbas. Maryam saja, Maryam nih yang di Al-Quranmu, dia tidak mengenal malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril tidak pernah mendatangi dia kok. Hah? Mau saya buktikan? Menjawabkan kalimatmu tadi, Yohanes, di tulisan kamu itu, yang mengatakan bahwa Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah apa kamu bilang? Kamu katakan beliau pesina. Kamu katakan dia pesundal. Coba kamu bertanggungjawabkan, apa maksudmu mengatakan Nabi SAW itu pesundal? Aduh. Kamu bilang saya anak zina. Maka saya balikin, gitu loh. Ya, orang tua saya tidak pernah berzina, ya. Karena ayah saya menikahi ibu saya, ya. Kemudian ya hasilnya saya, ya. Ayah saya, ya, kamu dengar nih baik-baik, ya. Dia tidak memandang ibu saya, kemudian dia menginginkan dalam hatinya, ya. Dua kalimat ini kamu tidak bisa bedakan. Aduh, Zulkifli M. Abbas, ya. Makanya saya bilang, ya, nabimu itu, ya, mengikuti pengajaran bukan dari Tuhan yang benar, ya. Masa, ya, menikahi lebih dari aduh, saya kasihan. Sebenarnya saya tidak mau mengungkapkan gitu loh. Ya, Yesus saja mengajarkan saya nih. Saya sudah sering kali mengatakan kepada kamu, ya, jika saya mengukur nabimu itu dengan pengajaran Yesus, makanya nabimu itu termasuk orang yang berzina, gitu loh, ya. Aduh, kamu ini ya sudah bolak-balik diajarin yang benar, masih nggak benar juga, Zulkifli M. Abbas. Ya, gimana? Maryam tidak mengenal malaikat Jibril. Mau saya buktikan? Kalau lu nggak suka dia nikah dengan anjing, lu yang samperin dia, bilang lu tolol. Ya, gua nih cakep begini kok nggak ada yang nikahin, gitu dong, Ita. Ya, lu jangan cuman istilahnya dari bekas pekerja malam, di sini jadi pesorak gembel, ngerti? Berita yang nggak guna nggak usah ditaruh di sini, buang-buang tempat dan waktu orang baca. Ya, justru kalau diukur ajaran kitabmu dengan keadaanmu, kamu itu anak zina.
anak-anakmu juga hasil zina. Kamu memandang istrimu, lalu kamu mengingininya, lalu kamu kawin sama dia. Berarti kamu berzina kan? Nah, anakmu anak zina. Terus apa kaitannya dengan Rasulullah yang kau katakan pesundal barusan? Coba kau pertanggungjawabkan itu dulu. Kalau kamu anak zina, itu jelas. Markus 5 nomor 28. Siapa yang memandang wanita? Bapakmu memandang wanita. Lalu mengingini. Bapakmu mengingini wanita tersebut. Lalu melakukan lalu lahirlah kamu. Berarti kamu anak zina. Nah, sekarang kalau kau mengatakan pernikahan, perkawinan, coba tunjukkan seperti apa ajaran Yesus tentang perkawinan. Sehingga kamu tidak dikategorikan sebagai anak zina. Kamu menuduh Rasulullah, tapi kamu sendiri adalah anak sundal. Kamu anak zina. Kalau kau katakan dirimu bukan anak sundal, bukan anak zina, coba kau tunjukkan ajaran Yesus tentang sahnya perkawinan itu kayak mana. Coba tunjukkan, saya ingin tahu. Apakah kamu ini punya keilmuan untuk menghujat Rasulullah dengan mengatakan pesundal? Atau justru karena kamu anak sundal sehingga mudahnya kamu mengatakan Rasulullah itu sundal? Coba kamu sekarang buktikan ke saya, berdasarkan ajaran Yesus, syarat sah kawinnya laki-laki dan perempuan menurut ajaran Yesus itu seperti apa? Silakan. Gus, kamu nggak usah maki-maki, Gus. Coba kamu buktikan aja bahwa Yesus itu Tuhan. Dengan dasar pada saat Allah menciptakan Adam, Yesus sudah ada di situ sebagai Trinitas atau Tritunggal. Kalau katakan bukan Tritunggal, berarti pada saat itu sudah ada Yesus. Nah, di mana Yesus pada saat itu? Pada saat penciptaan Adam ada, Yesus kemana? Kemana anak Maria pada saat itu? Jawab. Siapa yang berzina? Kamu mengerti nggak dua kalimat yang tadi saya jelaskan ke kamu? Zulkifli M. Abbas, ya, kamu bahasa Indonesia saja kamu nggak mengerti, begitu loh, ya. Kamu mengerti nggak malaikat Jibril yang ada di dalam kitab kamu? Hah? Itu saja sudah kamu sendiri yang mendiskualifikasikan bahwa dia itu bukan malaikat Jibril yang sesungguhnya, gitu loh. Ya, kamu mau kait-kaitkan, banding-bandingkan dengan kitab saya, ya. Kamu mau memberi contoh bahwa malaikat yang ada di dalam Lukas 1 itu sama seperti malaikat Allah yang turun di Gua Hira. Tahu-taunya malaikatmu sendiri kamu diskualifikasikan karena tidak memenuhi unsur yang ada di dalam Lukas itu, gitu loh. Ya, sekarang mau saya bongkar lagi, ya. Kalau Jibril itu ya tidak pernah mendatangi Maryam di dalam Al-Quran, ya. Maryam tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril, ya. Di dalam Al-Quranmu sendiri. Ya, itu kan udah jelas ayatnya. Elohim. Gak usah salto, tadi kamu udah nyunsep itu. Tidak ada pengakuan malaikat di dalam kitabmu bahwa dia bernama malaikat. Yang memberikan nama Jibril itu kan cuma Lukas. Nah, sekarang hujatan kamu yang barusan di tulisanmu itu kau katakan Rasulullah Muhammad SAW itu pesundal, pesina. Nah, kamu kalau bukan anak sundal, coba kamu terangkan ke saya berdasarkan data di dalam kitabmu. Kitabmu loh saya minta. Apa syarat sah nikah menurut Yesus berdasarkan kitabmu? Kalau ada syarat sah nikahnya, apakah kedua orang tuamu memenuhi syarat itu? Kalau tidak, apalagi tidak ada syarat sah nikahnya di dalam kitabmu, maka kamu adalah anak pesundal. Maka wajar kemudian kamu menuduh Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang bersundal dan bersina, pesina katamu. Jawab. Zulkifli, ya, di dalam surat Maryam yang kamu bilang Maria didatangi oleh Jibril, Maria tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Itu di dalam Al-Qur'anmu sendiri loh. Ya. Mau saya bongkar? Kebodohan menulis ayat itu mau saya bongkar di sini. Narasi ayat itu mau saya bongkar di sini, Zulkifli. Ya, kamu mau nggak? Mau tahu nggak? Kenapa saya berani mengatakan bahwa Maryam tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril? Ya, lu belum sadar kalau Nabi lu itu tukang kawin. Ya, coba lu tunjukin Taurat mana yang mengajarkan untuk kawin dengan orang yang diceraikan. Nenekmu kiper, saya tidak tanya itu. Elohim itu jamak. Apa kamu mau akui bahwa Tuhan memang banyak? Tuhan kamu itu ramai memang. Satu rumpun Tuhan kamu itu. Kamu akui itu? Saya tanya, pada saat Adam dicipta, Yesus di mana? Anak Maria itu di mana?
Apa Yesus lebih duluan daripada ibunya Maria? Ya, lu mau ngomong apapun tetap ya Allah lu bukanlah Allah gua. Nah, jadi apa yang susah di sini dimengerti? Lu tuh cuman gembel teologi, Zul. Ya, keluarin semua cerita Nabi Yahudi. Apa hasilnya? Lu nggak punya Allah. Nggak usah lu ngesot kiri kanan. Faktanya depan mata lu, Yunus 20, Muhammad tidak punya Allah. Nah, sedangkan Yunus 90 membuktikan Firaun percaya kepada Tuhannya Israel, bukannya Tuhannya Arab. Rasulullah Muhammad SAW itu memang kawin beberapa wanita. Wajar itu, dia nabi. Coba lihat kakeknya Tuhanmu Daud. Dia bukan cuma kawin, dia berzina malah di dalam kitabmu. Ngerti enggak tuh? Jadi Tuhanmu itu berasal dari bapak leluhurnya yang tukang zina. Baca kitabmu Samuel 2, 2 Samuel 2 nomor 2 sampai nomor 5. Ya. 2 Samuel 12 nomor 9, 2 Samuel 12 nomor 24. Baca tuh kitab yang kamu rampok dari agama lain. Di situ jelas Daud melakukan perzinahan. Istri dari Uria atas nama Batseba itu dia zinahi, padahal suaminya masih ada. Nah, sekarang kau tunjukkan Rasulullah Muhammad SAW yang hanya seorang nabi, apa pernah dia menyetubuhi seorang wanita yang masih ada suaminya? Ada. Dia menikahi wanita janda, wanita yang sudah tidak bersuami. Di kitabmu yang dikatakan berzina itu adalah wanita yang dicerai karena berzina. Siapa istri-istri Rasulullah yang dicerai suaminya karena berzina? Ada? Ada. Jadi kamu jangan gila permanen dong. 2 Samuel 2 nomor 2 sampai nomor 5, Daud itu menzina istri Uria atas nama Batseba. Sementara Batseba waktu itu masih status posisi istri daripada Uria. Ayo. Kitabmu menunjukkan bagaimana zalimnya orang-orang yang ada pada masa itu. Kakeknya Tuhanmu berzina dengan istrinya orang yang masih sah sebagai istri. Coba, kamu punya otak nggak? Coba kamu pakai untuk mikirkan itu. Rasulullah menikahi para janda. Yang dinikahi adalah orang tua. Mereka nikah juga ada hikmahnya. Ada pengetahuan yang tersirat dalam perkawinannya itu. Lah ini Daud menikah dengan Batseba, apa maksudnya? Ya. Bagaimana keturunan daripada Daud? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana kemudian ketika Daud punya istri 8 dan Yesus berasal dari istrinya yang ke-8 itu, yaitu Batseba, ibu dari Salomo. Itu gimana tuh? Salomo berasal dari hasil zina menurut kitabmu. Itu gimana? Kamu bisa pertanggungjawabkan itu enggak? Nah, poin terakhir, supaya kamu itu bisa bantu si Yohanes Lolan. Saya minta samamu, apa dasarnya mamamu dengan bapakmu itu kawin? Yang bisa dijadikan acuan bahwa mereka bukan pesina. Ada nggak dalam kitabmu ajarannya Yesus, syarat sah perkawinan di dalam Kristen berdasarkan ajaran Yesus? Ada nggak? Coba kau tunjukkan ke saya. Kalau tidak, berarti kalian anak zina semua, anak sundal. Bagi Daud, Salomo itu raja, dan perbuatan mereka itu bukan perintah Tuhan. Ya, kalau nabimu kan perintah perintah Tuhanmu yang nggak ada itu. Dia juga menjadi Tuhan atas dirinya. Siapa bilang Tuhanmu adalah Tuhanku? Tuhanmu itu adalah roh-roh bertanduk 7, bermata 7. Belum lagi yang berupa manusia. Siapa bilang itu adalah Tuhanku? Bukan. Tuhanku tidak seperti Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah ciptaan akalmu sendiri. Ya. Tuhanku itu pencipta alam semesta. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Yesus. Bukan roh-roh bertanduk 7, bermata 7. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kemana Yesus pada saat Adam diciptakan? Dia di mana? Kamu mengatakan dia ada di situ. Terus ibunya di mana? Kamu mengatakan bahwa Yesus lebih duluan daripada Maria, gitu. Jawab. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, Tuhanmu yang berupa manusia Yesus itu di mana dia berada? Jawab. Jadi menurutmu Daud itu bukan nabi? Jadi kalau dia raja, meskipun dia itu kakeknya Tuhanmu, sah-sah saja berzina gitu. Jadi nggak apa-apa Tuhanmu berasal dari keturunan zina. Terus kau katakan Rasulullah Muhammad SAW itu pesundal, itu apa maksudnya? Mana buktinya? Mana dalilnya? Sementara kakek daripada Tuhanmu itu berasal dari apa? Hasil zina. Gimana tuh?
Zulkifli M. Abbas, ya, di dalam Bible itu Daud itu raja, Salomon itu raja. Ya, Salomo punya istri banyak, Daud punya istri banyak. Itu bukan perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan mereka, "Hai Daud, nikahilah 2, 3, atau 4 perempuan yang kamu sukai." Tidak pernah. Zulkifli M. Abbas. Aduh. Ya. Dan kamu tahu nggak itu kitab Kidung Agung itu apa? Itu tulisan Salomo, ya. Yang dibuat oleh Salomo untuk memuji wanita-wanita yang dia cintai, ya. Aduh, kurang bergaul kamu ini, ya. Atas dasar apa Salomo Daud dijadikan nabi? Hah? Punya kitab suci itu, jadi kamu bilang nabi? Ya, menurut sejarah bangsa Israel, Salomo Daud itu raja, ya, bukan nabi. Aduh, Kipli. Kena tampar terus. Ya inilah aku bilang ya, kalau orang anak hasil zina, anak pesundal, ya gini, saya harus katakan kayak begitu ya. Karena kamu tidak mampu menunjukkan syarat sah kawin menurut Yesus. Kamu tidak ada bisa menunjukkan itu. Artinya, ya emakmu, bapakmu, kamu lahir. Artinya kamu adalah hasil dari pesundal. Nah, tuduhanmu kepada Rasulullah itu tidak ada dasar. Saya sudah screenshot ya hujatanmu tentang Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang kamu mengingkari Daud itu sebagai seorang nabi. Bagaimana kalau ada di kitabmu dituliskan bahwa Daud itu nabi? Apakah kamu mengakui bahwa kamu memang anak pesina sampai kamu punya otak nggak berfungsi? Mau nggak? Bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri? Hah? Ini yang ngomong siapa nih? Aduh. Nah beginilah kalau anak zina. Anak zina itu begitu, otaknya nggak berfungsi. Padahal kan kemarin saya sudah bahas ini. Sekarang bagaimana kalau di kitabmu ada tertulis bahwa Daud itu nabi? Mau nggak kamu akui bahwa kamu memang anak zina? Jawab. Mulai muter-muter dia, mulai nyerah dia. Ya, kamu ini ketahuan, ekormu sudah kepegang, Suma. Ya, narasi yang kamu bangun aja kamu sendiri tidak mengerti. Ya. Makanya kalau percaya dengan kitab suci, dengan Tuhan, itu yang benar, ya, yang punya sejarah, ya. Tidak punya sejarah main tulis-tulis di situ. Begitu dibuktikan nggak pernah ada. Aduh, Kipli kamu ini, aduh. Ekormu sudah saya pegang, ya. Nggak bisa kemana-mana lo. Nah, itu tandanya lu nggak pernah baca kitab Tanak, ya. Udah jelas itu pembukanya palsu. Nggak ada tuh kitab Taurat dalam kodeks-kodeks dengan pembukaan seperti apa yang lu pakai itu. Percuma sombong kalau ternyata kepala isinya nggak ada. Sekarang saya tanya samamu, kamu katakan Daud itu bukan raja. Gimana kalau kitabmu sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah nabi? Ayo, mau nggak kamu ngaku bahwa kamu memang anak hasil dari persinahan? Mau nggak? Nggak usah salto sana sini, Gus. Jawab aja. Di mana Yesus pada saat Allah menciptakan Adam? Jawab. Zulkifli M. Abbas, ya. Kamu mengerti konteks dulu. Makanya saya bilang, ya, kamu kasih ayat itu jangan ambilnya sepotong-sepotong. Aduh. Ya. Daud itu raja, Zulkifli M. Abbas, ya. Kamu tanya orang Yahudi, pasti orang Yahudi pun mengatakan bahwa dia itu raja. Ya. Tidak ada bukti kalau Daud itu nabi. Ya. Kamu mau cari-cari alasan, mau ambil potongan-potongan ayat untuk membenarkan ucapan kamu, ya. Itu iman kamu, ya, biarin aja. Tapi saya anggap Daud itu raja, bukan nabi, ya. Itu terserah kamu lah. Bukan, saya tidak layani, ya. Jangan norak. Kita bicara bahasa Indonesia. Kita warga Indonesia yang baik, menggunakan bahasa sendiri. Kalau bangga bahwa Allah itu cuma ngerti satu bahasa, gue cuma mau bilang pulang aja ke kampung lu, ajarin dulu orang di kampung lu, ya. Lah, kalau ternyata di kitabmu dituliskan Daud itu nabi gimana? Ayo. Yang gila siapa? Kamu katakan Daud bukan nabi, tapi kitabmu sendiri menuliskan nabi, itu gimana tuh ceritanya tuh? Nah inilah saya katakan, karena kamu hasil zina, melahirkan anakmu juga dari hasil zinamu dengan istrimu yang kayak begini.
Anak haram itu begitu, nggak berfungsi otaknya. Sampai manusia pun dituhankan. Seorang nabi dibilang pesundal, pesina. Giliran ditabok sama kitabnya sendiri. Bagaimana kemudian Daud, kakeknya Tuhanmu Yesus, itu berzina dengan istrinya orang. Batseba masih dalam posisi istri sah daripada Uria. Disetubuhi sama Daud. Daud itu siapa? Kakeknya Yesus. Ya, Tuhanmu dari hasil keturunan pezina. Wajar kemudian kalau pendeta Lamsenia Baho mengatakan Yesus itu dari keturunan zina. Nah, wajar kemudian kalau penyembahnya kayak kamu itu juga adalah keturunan pezina. Karena memang kalian itu ajaran kotor. Ya, layaknya disebut ajaran binatang. Karena tidak ada syarat sah nikah di dalam ajaranmu. Kalau kau bisa menunjukkan, kamu baru bisa menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu pesundal kalau ada bukti. Kamu cuma nuduh, menghujat. Nah, sekarang yang terbukti ya pesundal itu kamu. Coba buktikan kalau kau bukan pesundal. Kamu tidur setiap malam sama wanita yang kau katakan yang sekarang kau sebut istrimu, itu apa dasar hukumnya dari Yesus? Ada nggak? Syarat sah pernikahan Kristen menurut Yesus ada nggak? Nggak ada kan? Kamu menikah, pesta-pestanya itu ala Yunani. Berarti menurut hukum ajaran para nabi, kamu itu anak pesina, anak pesundal. Hayo, ngaku nggak? Ya, makin gila aja. Mana jawabanmu, Gus? Pada saat Allah menciptakan Adam, Yesus anak Maria itu di mana dia? Intip. Kamu tolol Zulkifli M. Abbas. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Daud itu bukan nabi? Ya, karena Daud itu dikenal sebagai raja. Kamu tanya orang Yahudi, kamu tanya rabi-rabi Yahudi, mereka akan mengatakan hal yang sama gitu loh. Ya. Lalu dari mana kamu mengatakan dia itu nabi? Ya. Aduh. Kalau saya mengikuti apa yang saya imani, apa yang tertulis gitu loh. Orang Yahudi saja ya menganggap Daud itu raja gitu loh, bukan nabi gitu loh. Aduh. Kamu ini ya, kamu mau menggiring saya keluar dari apa yang saya imani. Tidak bisa, Zulkifli M. Abbas ya. Kamu selalu gagal menggiring saya ya. Di fakta di dalam kitabmu ada dikatakan Daud itu seorang nabi. Kisah Para Rasul 2 nomor 30. Tetapi Daud juga adalah seorang nabi. Dan Daud sudah mengetahui bahwa Allah sudah berjanji dengan bersumpah bahwa raja penyelamat dari keturunannya Nabi Daud sendiri secara lahiriah akan menjadi raja dan duduk di atas tahta Daud. Itu kitabmu tertulis masih ada sekarang, coy. Kecuali kalau kamu mau revisi lagi. Wallahu alam. Namanya kitabmu kan tidak punya harga diri. Suka-sukanya aja kalian revisi. Nah, gimana tuh? Kamu katakan Daud bukan nabi. Kitabmu mengatakan Daud adalah nabi. Sekarang yang gila siapa? Yang tolol siapa? Yang bahlul siapa? Makanya perbaiki ajaran agamamu. Jangan kau katakan Rasulullah pesundal, sementara Tuhanmu Yesus berasal dari hasil sundal. Sadar ndak? Bu Jamalia, yang mengatakan Daud adalah nabi, aku saudara, aku boleh berkata bahwa Daud adalah bapak kita. Ini narasinya siapa nih? Hah? Ini Tuhan yang ngomong kalau Daud itu nabi atau orang lain yang mengatakan Daud itu nabi? Hah? Makanya saya bilang baca dulu kitab sucinya itu secara menyeluruh. Ya, di sini jelas yang ngomong Daud itu nabi siapa? Ya, orang yang berkata itu. Aduh, ya ampun bodohnya nggak bisa ketolong nih. Zulkifli itu narasinya siapa? Lalu kapan Tuhan mengutus si Daud ini menjadi nabi? Ya, yang ngomong tentang Daud itu nabi siapa? Tuhan bukan? Ya, Tuhan atau siapa? Ya. Aduh, makanya saya bilang kamu belajar sejarahnya Yahudi dulu, Zulkifli M. Abbas, saudaranya Bani Israel, ya sejarahnya Bani Israel itu kamu belajar dulu, ya kamu mengenal dulu siapa itu Daud, ya siapa itu Salomo, siapa itu Melkisedek, siapa itu Harun, siapa itu Musa, ya. Maka karena kitabmu itu dia tidak mempelajari sejarah, dia tidak memiliki sejarah, maka dia mengatakan bahwa Maria bunda Yesus, ya ibundanya Yesus itu adalah saudaranya Harun. Ya karena dia tidak belajar sejarah. Sama seperti Anda ini, Zulkifli M. Abbas. Aduh, ya.
Ketahuan ya. Nah, di dalam kitabmu ada orang yang mengatakan Daud itu adalah seorang nabi. Kamu bantah. Di dalam kitabmu ada nggak orang yang mengatakan Yesus ya itu adalah pencipta alam semesta? Nggak ada kan? Terus kenapa kamu imani? Sedangkan ada yang mengatakan di kitabmu kisah para rasul lagi. Artinya cerita-cerita tentang rasul utusan Tuhan. Dia berkata bahwa Daud itu nabi. Kamu tolak. Sekarang ada nggak ya berkata bahwa Yesus itu pencipta alam semesta? Sampai kamu mengimani Yesus sebagai pencipta. Ada nggak? Nah, inilah saya katakan, anak zina, anak haram, itu otaknya nggak pernah beres. Baik itu terhadap kitabnya, lebih-lebih terhadap kitabnya agama lain. Sadarilah itu. Ya, itu kan jelas ayatnya. Ya. Allah menciptakan, kami menciptakan. Ada yang Yesus belum lahir aja, Maria si Elizabeth sudah bilang dia Tuhan. Yesus belum lahir loh, ya. Ketika Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth, ya, ibu Tuhanku datang mengunjungi. Aduh. Yesus belum lahir, ya, Elizabeth udah manggil Yesus Tuhan, ya. Dia belum lahir loh. Ya, kamu baca tuh ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, bayi yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak-lonjak. Aduh, astagfirullahaladzim, ya, kamu kurang ilmu, kurang bergaul, ya. Saya tanya, pada saat Allah menciptakan Adam, Yesus di mana? Gitu. Kamu katakan kami. Di situ ada Yesus. Coba kamu buktikan. Duluan mana Yesus daripada Maria? Jawab. Ya, pada saat Adam diciptakan, apakah Yesus tidak bisa mengaku sebagai Allah di situ? Buktinya jelas. Ya, siapa itu kami? Dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, berarti kamu itu pengikut Elizabeth. Nggak ada masalah dengan itu. Lagian juga Elizabeth mengatakan Mar, Tuan, Adon. Ya, dia tidak mengatakan Theos atau Theon. Tidak. Nah, inilah otakmu yang rusak. Sampai-sampai hanya gara-gara terjemah mengatakan Tuhan, kau anggap dia itu pencipta alam semesta. Tadi giliran ditanya ya tentang Tuhan, kau bilang siapa? Bilang Tuhan. Yang ada adalah Bapa. Sekarang kau jilat lagi ludahmu kan? Nah, gitulah kalau anak haram. Nah, sekarang kau jawab dulu. Kau katakan tadi Daud itu bukan nabi. Tapi faktanya kitabmu menerangkan dia nabi. Nah, waras nggak kamu tuh? Ya, malah makin mabuk. Yang saya tanya samamu, di mana Yesus anak Maria pada saat Adam dicipta? Sedangkan ibunya belum ada. Yesus sendiri anak Maria itu di mana? Apa kau ingin katakan bahwa duluan Yesus daripada Maria ibunya? Kamu nipu-nipu lagi di sini. Aduh, Zulkifli M. Abbas, ya. Ketika satu pertanyaan saya gampar kamu mulai mencari-cari alasan, ya. Aduh, Kifli, ini kebiasaan kamu. Kan saya sudah bilang, ekor kamu sudah kepegang sama saya, Zulkifli, ya. Malaikat Jibrilmu aja udah saya gampar, ya, karena ya tidak memenuhi syarat sebagai malaikat. Itu pun ya kamu sendiri yang membuka kitabnya gitu loh. Kamu mau banding-bandingkan, malah si Jibril yang di Al-Quran dijeblosin. Sama siapa? Sama kamu sendiri, ya. Aduh, apalagi di Al-Quran sendiri dikatakan, ya, Maria itu tidak pernah, Maryam itu tidak pernah bertemu dengan malaikat, ya, di dalam Al-Quran loh. Maryam tidak pernah bertemu dengan malaikat, ya. Apalagi yang namanya Jibril ini. Di situ dikatakan kita menjadikan manusia serupa dengan kita. Nah, Yesus di mana? Yesus di mana pada saat itu? Kamu ingin katakan Yesus lebih duluan daripada Maria ibunya gitu? Ah, yang ilmiah dong. Ini debat agama, ini dialog agama. Jangan akal-akalan kamu. Di mana Yesus pada saat Allah menciptakan Adam? Jawab. Ya sudah, itu tandanya otakmu nggak mampu mencerna, ya. Itu jelas ayatnya. Baiklah kita menjadikan. Siapa kita? Nah, kenapa dalam perjanjian baru Yesus juga mengatakan, baiklah
Kita juga, kami, aku dan bapakku. Nah jelas otakmu lah yang gak nyampe, Azul. Maka itu batu jangan diteriakin sebagai Allah. Alah, akal-akalan, asumsi buta. Maria belum ada kok, Yesus sudah ada. Gila aja lo. Yang saya tanya Yesus, pada saat Adam dicipta, anak Maria Yesus itu di mana dia berada? Ibunya aja belum ada. Ayo, Daud aja kakeknya yang pesina itu di dalam kitabmu belum ada. Ayo, kamu itu asumsi buta. Namanya agama asumsi. Ya kayak gini akal-akalan semua. Kamu semakin gila rupanya ya. Kita bahas apa ini sekarang? Kok kamu bisa sampai lupa gitu loh? Yang saya tanya samamu, syarat sah nikah menurut Yesus itu mana? Sampai kamu itu bukan disebut sebagai anak zina. Sementara Yesus menerangkan Markus 5 nomor 28, kamu itu anak pesina. Nah kedua, tuduhanmu kepada Rasulullah bahwa beliau adalah pesundal. Mana buktinya? Kemudian, kamu katakan Daud itu bukan nabi. Lah, kitabmu menceritakan dengan akurat. Satu perikop malah menceritakan tentang Daud bahwa dia nabi. Kamu katakan itu bukan firman Tuhan. Berarti kitabmu itu bercampur baur dengan hal yang bukan merupakan firman Tuhan, kan? Sekarang siapa yang ketampar? Oh, itu bukan firman Tuhan, itu ucapan manusia. Nah, siapa manusia yang mengatakan bahwa Daud itu nabi? Ayo, tahu nggak kamu siapa? Di dalam Lukas 2 itu siapa yang mengakui bahwa Daud itu nabi? Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi. Ya, jadi kamu yang ketampar, pegang ekor, emang gue binatang? Yang binatang itu situ. Ya, anjing nyamar jadi domba, situ yang binatang, pegang ekor. Saya justru mulutmu yang kupegang. Dalam agamamu berdasarkan ajaran Yesus ada nggak? Nggak ada kan? Nah, tadi kamu katakan tidak ada Daud disebut nabi. Ada. Artinya kamu memang gila. Anak zina memang gitu, kacau otaknya. Karena haram kan? Hasil dari persinahan ya gitu, haram jadinya. Ayo jawab yang terakhir, pilih yang mana yang bisa kamu jawab di antara semua soalan yang tidak mampu kamu selesaikan tadi. Silakan. Makanya lu pesorak kepala angin, ada baiknya lu melihat dari awal, biar lu jangan pamer ketololan lu asal nyerocos di akhir perdebatan. Ayo Agus, duluan mana Yesus daripada ibunya? Kok kau katakan ada Yesus pada saat penciptaan Adam? Di mana Yesusnya? Yesus itu kan manusia. Pada saat penciptaan Adam, Yesus anak Maria itu di mana? Ayo, keok lagi. Suma saya sudah berulang kali mengatakan, ya, apa yang dipersatukan oleh Allah itu jangan diceraikan manusia. Yesus tidak mengajarkan perceraian. Ya, ini baru benar-benar Tuhan. Ya, apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan manusia. Ya, seorang laki-laki, ya, dia menikahi seorang perempuan itu. Dia bersatu dengan perempuan, dia meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu dengan perempuan, dengan wanita, dan mereka menjadi satu daging. Ya, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Ya, bertentangan sekali dengan ajaranmu loh. Ya, cerai boleh, kawin 2, 3 atau 4 sesuka hatimu. Ya, nabimu, astagfirullahaladzim. Ya, aduh, saya ngeri ngelihatnya. Ya, ini manusia atau apa ini? Mohon maaf aja ya. Sebetulnya saya tidak suka kalau orang-orang yang menikah terlalu banyak gitu. Ya, dia sendiri tidak berbuat adil. Ya, adil dari mananya? Ya, kalau namanya menduakan, ya, punya istri cukup 1. Kalau sudah menduakan itu sudah nggak adil. Ya, yang ngajarin Tuhan kamu juga. Aduh, menunjukkan ketidakadilan dia. Ada astagfirullahaladzim. Ya, manusia kan dia sudah tahu kalau manusia itu ya penuh dosa, hina, fana. Ya, malah disuruh-suruh. Ya, ujung-ujungnya dia sendiri membuktikan kalau dia itu yang mengajarin itu tidak adil gitu loh. Ya, Tuhan apa bukan sih itu? Ya itu kan ayatnya udah jelas ditulis dalam kitab Amsal. Sejak awal dijadikan, aku sudah ada. Yesus juga berkata, Yohanes 17 ayat 5,
muliakan aku dengan kemuliaan yang aku punya sebelum dunia dijadikan. Nah, jadinya mana yang kurang jelas, Zulkifli? Lu aja tadi baru ketangkep bohong, asal ngejeblak aja lu ngomong Markus 5 ayat 28. Katanya keturunan anak zina, pala lu peang. Mana di situ tulis keturunan penzina? Asal nyablak aja lu, dasar anak tolol. Yerhanus Lalot, kamu nggak usah mengumpat di dalam berdialog, ya. Nggak usah. Karena kamu kan ajaran kasih. Dan saya kan bukan musuhmu. Kita kan cuma dialog biasa, tapi kok kamu ngumpat aja terus isi debatmu ini. Sekarang gini, kalau kau katakan apa yang dipersatukan Tuhan, maksudnya apa yang dipersatukan Tuhan, gimana maksudnya tuh? Justru syaratnya dipersatukan Tuhan itu gimana? Sebelum dipersatukan Tuhan itu syaratnya apa? Zina, cabul gitu. Kan dalilnya ada, siapa yang memandang wanita mengingini, maka dia zina. Nah, yang dipersatukan Tuhan itu syarat-syaratnya apa? Sehingga yang dikatakan Tuhan yang mempersatukan, itu baru dikatakan sebuah ajaran yang benar. Maksudnya gini, syarat-syarat Kristen, laki perempuan, dianggap dipersatukan Tuhan adalah 1, 2, 3, 4, itu syaratnya. Nah, apa syaratnya? Sehingga orang itu dikatakan sebagai orang yang dipersatukan Tuhan. Syaratnya kayak mana? Coba jawab dulu. Di sini kok saya lihat Muslim ini kok mulutnya jelek-jelek sekali ya, hujat semua. Apa begitu ajaran Islam, hujat-hujat gitu ya? Zul, lu udah ketangkep, asal nyeblak aja lo. Ya, jangan banyak bacot itu. Gua screenshot itu Markus 5:28. Anak pezina, pala lu peang. Tadi dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu pesundal dalam pesina. Ini yang saya minta pertanggungjawaban. Sehingga apa yang dihujatkan kepada Rasulullah itu saya kembalikan berdasarkan kitabnya Kristen, kitab Anda, di mana Daud itu disebut sebagai pesina, pesundal malah, di dalam 2 Samuel 2 nomor 2 sampai nomor 5. Bagaimana dia menggauli istri sah daripada Urea. Jadi dia pesina kan, dia mensinahi istrinya orang. Nah, sekarang keturunan Daud, berarti Yesus Tuhan kalian itu adalah keturunan pesina. Nah, itu ada bukti data. Nah, sekarang Tuhan, teman kalian itu menuduh Rasulullah pesundal. Bisa enggak Anda membantu? Ada bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pesundal. Bisa enggak? Lah, itu dalilnya nyata kan? Di Markus 5 nomor 28 itu ya kan? Coba, siapa yang memandang lalu mengingini seorang perempuan, maka dia telah berzina dalam hatinya. Emakmu, bapakmu memandang, mengingini, kawin mereka, punya anak, jadilah kau. Berarti kamu itu adalah hasil zina. Ayo, apa yang salah? Itu tadi yang bilang kemaluan itu apa itu tadi? Itu tidak hujat kah? Ada apa dengan kemaluan? Kenapa kemaluan? Di kitabmu kan cerita biji zakar dan seterusnya. Emang kenapa rupanya? Kemaluan Tuhanmu dipotong hari ke-8. Emang kenapa dengan kemaluan? Kalian punya malu juga rupanya. Kalau punya malu berhenti nyembah manusia. Sadar nggak? Kira-kira lo mau nggak kalau emak lo diperlakukan dengan semena-mena oleh bapak lo? Apa lo nggak protes? Hah? Nah, kalau emak lo diperlakukan semena-mena dari bapakmu, bisa nggak emakmu itu minta cerai? Atau biarkan aja diperlakukan semena-mena selamanya, nggak usah ada cerai-cerai gitu? Gimana tuh? Ya, buktikan saja Allah lu ada, ya, dengan 1, buktikan Al-Baqarah 6566 itu benar dicatatkan dalam kitab Yahudi. 2, buktikan surat Al-A'raf 163 bahwa ikan tidak bisa ditangkap selain hari Sabtu. 3, buktikan dengan membaca Quran, ya, mayat akan bangkit, gunung akan diruntuhkan, surat Ar-Ra'd ayat 31. Dan buktikan jika Quran ditaruh di atas sebuah bukit dan gunung itu akan runtuh, surat Al-Hasyr ayat 21. Buktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, potong aja kontol lo, jadi lo cewek, oke? Sebab gua udah bilang dari tadi awal, lo tuh cuma beriman pada coretan di atas kertas, bukan
melakukannya pada Allah yang hidup. Coba kamu buktikan, percaya Yesus, minum racun tidak mati, bisa nggak? Ya teranglah, bisa dinasihatkan dulu. Kalau emang sudah nggak bisa dilakukan, ya baru serahkan pada pihak hukum. Nah, tergantung mak gua mau gimana. Ya tetapi kalau sudah mulai memukul, ya tentulah dibela. Ya pertanyaan sebodoh ini nggak usah ditanyakan. Lu tuh terus blow on. Nah coba lu tunjukin ajaran mana dalam Alkitab yang membolehkan untuk memukul istri dan mengurungnya sampai mati karena dia tidak mau menuruti perintah bapaknya atau suaminya. Silahkan buktikan. Anisa 34 dicatat dalam Alkitab. Lu yang mesti buktikan banyak dul, ya, supaya lu yakin dan pasti bahwa lu tuh tidak mengimani cuma coret-coretan Allah di atas kertas. Nah, berarti boleh cerai kan? Nah, baca kitab lo. Yang mana yang gila, kamu atau kitabmu? Ya, kalau kamu sudah bisa baca Quranku, baru bisa aku ikuti maumu. Kau bacanya aja nggak bisa, gimana ceritanya sama ikutin maumu sekarang? Di kitabmu dikatakan siapa yang percaya Yesus minum racun tidak mati. Bisa nggak kamu buktikan? Ayo Jamila, buktikan kalau Allah lu bukan setan. Tuhanmu roh, katamu. Iblis juga roh. Nah, coba kau buktikan, apa bedanya? Sama-sama roh. Silakan, bedanya yang mana? Gak usah kejang-kejang, emang itu ada ayatnya. Bahkan berulang-ulang dicatatkan, lu wajib tolong Allah lu yang gak bisa apa-apa. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya? Iya, iblis tidak suruh membunuh. Aneh kan kalau iblis tidak suruh membunuh. Nah, goblok kan lo? Dan yang jelas, sebagaimana yang ditulis dalam Az-Zukhruf 81. Katakanlah jika Allah punya anak, maka aku Muhammad akan menjadi yang pertama menyembahnya. Dan siapakah antikristus itu? Dialah yang menyangkal baik bapak maupun anak. Dialah pendusta itu. Jelas Muhammad mengikuti roh pendusta. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Perbedaannya di mana? Saya tidak suruh kamu itu baca puisi. Jawab sesuai dengan pertanyaan. Kamu kan tukang hujat. Nah, Tuhanmu roh, iblis juga roh. Apa bedanya? Jawab.